Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita akan diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini yang budi berserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang mana Allah telah memberi kita kesehatan dan selagi dalam bumi sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat dan salam tidak lupa dan saling berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dalam kehidupan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang diwakili oleh Ibu Guru. Yang saya hormati Bapak, Ibu-ibu yang telah berhadir di ruangan ini. Dan terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu yang telah hadir pada ruangan ini untuk mengikuti pengemasan modul 1.4 budaya positif sebagai tugas saya untuk menyelesaikan aksi nyata modul 1.4. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah memberi saya waktu dan kesempatan untuk menyebarkan ilmu yang sudah saya dapatkan selama mengikuti CGP ini. Teman-teman semua, saya rasa CGP itu bukan suatu hal yang menakutkan, tetapi CGP itu adalah sebuah ilmu yang kita dapatkan dan alhamdulillah saya pribadi banyak mendapat ilmu di CGP. Ada SFS, di situ banyak materi-materi yang dimana materi-materi tersebut berhubungan dengan siswa dan tindakan yang selama ini kita lakukan. Tindakan yang selama ini kita lakukan, menurut apa yang sudah saya pelajari, ternyata kita banyak melakukan hal yang negatif, yang membuat anak itu merasa termotivasi atau melakukan sesuatu karena paksaan dari kita. Jadi untuk melihat sejauh manakah kita sudah menerapkan hal tersebut, apakah kita selama ini sudah melakukan hal yang membuat budaya positif itu bagus di sekolah kita. Ya, yang pertama, perkenalkan, nama saya Mahamayati. Saya di sini adalah salah satu calon guru penggerak pada angkatan 8. Dengan doa ibu-ibu saya bisa lulus, ya. Di sini saya mendapatkan yaitu pertanyaan politik. Di sini Bapak Ibu hanya menjawab apakah ketiga pernyataan tersebut menurut ibu-ibu itu setuju atau tidak setuju. Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut ibu-ibu, apakah itu setuju? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, contohnya membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut ibu, setuju atau tidak? Bagaimana ibu? Setuju atau tidak? Setuju. Dan lagi, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajarnya anak. Setuju. Baik, Bapak Ibu semua, untuk melihat apakah jawaban kita tadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, apakah kita akan melihat jawaban selanjutnya. Ya, ada pun inti yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu. Yang pertama itu otomatis budaya positif. Ya, yang pertama mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua,
bertanggung jawab. Itu yang disebut dengan budaya positif. Jadi selama ini alhamdulillah di sekolah kita sudah melakukan budaya positif. Sudah banyak budaya positif yang kita lakukan. Ya, di sekolah kita itu setiap pagi kita ada mengadakan salam pagi. Di sini kita sudah menerapkan budaya positif 5S. Ada salam, sapa, santun, ya, lagi senyum dan 5S. Sopan, ya, kita sudah menerapkan yang 5S. Lalu di sekolah kita juga sudah menerapkan budaya positif salat berjamaah. Setiap hari kita di sini ada salat berjamaah. Dan di sekolah kita juga ada menerapkan bank sampah, mengolah sampah dari bahan, mengolah sampah menjadi bahan yang bermanfaat. Jadi alhamdulillah kalau untuk sekolah kita semua sudah kita lakukan. Sekarang kita hanya tinggal memperdalamkan dan meluaskan lagi. Selanjutnya perubahan paradigma. Jadi setelah kita tahu budaya positif, kita ubah dulu paradigma kita. Kita ubah dulu pola pikir kita. Ya, kita di sini untuk kurikulum mereka itu kita di sini lebih berpihak pada murid. Lebih banyak berpihak pada murid. Ya, jadi murid itu adalah sebagai kita dulu sebagai ya kita hanya memfasilitasi saja. Ya, untuk perubahan paradigma, untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Di sini kita perlu kontrol diri. Jangan cepat emosi, jangan cepat marah, jangan mengambil tindakan dari satu pihak, dari pihak kita saja. Misalnya mungkin selama ini itu yang kita lakukan. Kita mengambil tindakan dari diri kita sendiri, tidak mencari tahu dulu apa sebabnya. Jadi seorang guru itu harus punya kontrol diri. Kontrol diri ini tidak hanya pada siswa di sekolah, Bapak Ibu. Kontrol diri ini juga yang paling utama kita terapkan dulu di rumah dengan anak kita sendiri. Minimal anak kita itu di rumah dia tahu di mana tempat letak bukunya, tempat letakkan baju pulang sekolah. Ya, karena anak-anak itu biasanya ya secara umum mereka pulang sekolah buka baju dan padanya di mana-mana. Sementara kita orang luar tidak pernah mengontrolnya. Jadi usahakan mengontrol keadaan anak di rumah dulu. Mudah-mudahan nanti di sekolah kita sudah kebiasaan. Perubahan kasih sambungan tadi. Sekarang coba Bapak Ibu baca. Ini ada satu pertanyaan. Ini kalau kira-kira berdepan tantangan untuk tantangan. Adakah dan P? A itu Anda, artinya Bapak Ibu sendiri, sedangkan P itu orang lain. Temanlah, misalnya seperti ini, Bapak Ibu A, saya P. Pertanyaannya, sopelah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Untuk Bapak atau Ibu, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu yang berharga itu. Dengan segala cara, untuk dapat tadi dengan segala cara menurut kemauan Ibu sendiri. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda akan mencoba dan dengan sebuah tindakan untuk berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Saya minta Anda membuka, Bapak Ibu membuka benda ini. Ya, kira-kira B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, dan apa saja agar tangan Ibu terbuka. Kira-kira apakah yang terjadi terhadap Ibu? Maukah Ibu membuka genggaman tangan Ibu? Bagaimana Bu Samsi? Yang lain kira-kira menurut Ibu, kalau Ibu memegang, misalnya saya memegang benda ini, ya ini benda, saya pegang, kira-kira yang Ibu pegang benda ini, kalau saya meminta
Jadi di Jawa Tengah kita ada yang melakukan kontrol atas apapun yang kita miliki. Ya, kembalilah kepada siswa kita. Jadi siswa yang kita ajarkan itu kita yang mengontrolnya. Kita kontrol siswa kita. Apa sih siswa kita yang mau? Selama kita kontrol itu selama tidak berjalan ke hal yang negatif. Ya, seperti Ki Hajar Dewi Sarah mengatakan, kita ini guru itu diibaratkan sebagai petani. Guru itu diibaratkan sebagai petani. Apa yang ditanam itu yang dipetik. Anak-anak itu adalah kebunnya kita. Ya, kalau kita setelah kita tanam padi, kalau padi itu harus kita rawat, kita pupuk, kita jaga, otomatis hasil tanamnya juga bagus. Begitu juga sebaliknya, kita tanam padi, asal udah tanam, udahlah hasilnya wallahu-a'lam. Maka hasilnya tetap wallahu-a'lam. Begitulah, jadi begitulah kita seorang guru harus bisa menuntun. Mungkin selama ini, ya saya pribadi juga, saya sering menuntut, bukan menuntut. Sebenarnya kita tidak diperbolehkan menuntut anak. Nah, harus bisa. Nah, sekarang kalau kurikulum K13 kita mengejar target harus selesai. Artinya mengejar materi harus selesai. Sementara di kurikulum KTK kita bukan mengejar materi, mengejar hasil yang didapatkan anak. Harus ada skill produknya. Jadi bukan nilai, jadi tidak ada nilai. Produk yang dihasilkan berupa hasil barang. Jadi kita lihat di sini bahwasanya kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah bisa membuka, menutup,
agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus kontrolnya. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita harus paham. Gak boleh kita selama ini kita kan tidak ada ubah anak ini harus bisa gini. Kamu harus bisa gini. Ya saya pribadi saja di rumah mungkin begitu Bapak Ibu. Saya mau ubah anak saya kemauan saya. Alhamdulillah setelah saya pelajari materi ini saya sadar bahwa saya tidak bisa merubah kemauan anak saya dengan kemauan saya. Mungkin dulu waktu masih saya kecil kita seperti itu dilakukan oleh orang tua kita. Orang tua kita yang memegang pegangan perannya terlalu besar di kita. Untuk zaman sekarang tidak bisa lagi. Selanjutnya yang kedua, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus kontrolnya. Sedangkan teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi mereka punya tujuan sendiri. Kenapa sih mereka guru? Kenapa mereka bandel? Itu punya perilaku. Kita harus menyelidiki, menggali, mencari tahu. Kenapa anak itu seperti itu? Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kita harus memiliki hal pemikiran. Tapi kita masuk ke apakah disiplin? Makna disiplin. Disiplin di sini yang pertama, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya beda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif akhir dan jika perlu tidak digunakan. Jadi hukuman itu jika perlu nggak bisa digunakan. Kalau memang masih ada cara lain. Ya, jadi disiplin itu ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada yang tidak. Yang kedua, kata Ki Hajar Dewantara bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan diri. Artinya, disiplin itu harus datang dari kita sendiri dulu, bukan dari orang lain. Kita sendiri, apakah kita sudah disiplin? Kalau kita sudah disiplin, insya Allah tak perlu bantuan dari orang lain. Contohnya, kita sering melihat di pintu pagar ada siswa yang sama selalu datangnya jam 7 pas. Kita bisa mengecek, berarti anak itu memang sudah disiplin sendiri dia. Tetap jam 7 dia sampai, jarang dia terlambat. Kecuali ada satu dua hal yang mungkin bisa dia terlambat. Itu dia memang sudah ada disiplin. Berbeda yang anak disiplin karena dorongan dari kita. Misalnya kita katakan, kalau kamu terlambat, maka besok ada tak usah masuk jam itu. Maka dia, kalau mungkin ada sebagian anak takut, tapi ada sebagian anak senang. Jadi disiplin dari diri sendiri. Perlu disiplin, tapi usahakan dari diri sendiri dulu. Ini untuk teori kontrol selanjutnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Poin selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai di sini yaitu nilai-nilai kebajikan yang sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut kita lari kepada nilai-nilai yang ada di dalam teori kurikulum Merdeka Belajar, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi kita sekarang sedang diterapkan bagaimana cara membentuk anak-anak itu menjadi seorang yang memiliki profil pelajar Pancasila dengan cara mendisiplinkan dari segi disiplin dulu. Ya, ada
Tuhan yang Maha Esa. Itu kita sudah ada di sekolah kita, insya Allah. Ya, kita sudah melakukan salat berjamaah, baca zikir, membaca yasin. Itu kita sudah melaksanakan. Ada berkebinekaan global. Kita ini berada di wilayah yang banyak suku bangsanya, banyak agamanya. Mungkin di sekolah kita juga ada siswa yang non-Islam, non-Muslim. Maka kita perlakukan siswa tersebut sesuai dengan keadaannya. Jadi kita tidak boleh mengecilkannya, dan kita juga harus memberitahu kepada teman-teman yang ada di sekolah kita bahwasanya mereka juga suku kita. Selanjutnya bergotong royong. Kita saling bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Yang keempat, inovatif, kreatif, mandiri. Untuk yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Kita pelajari di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang ada di dalam pikiran si anak. Apa yang saya akan diberikan hukuman sama ibu kalau saya lakukan tugas? Jadi si anak itu dia motivasinya dari kita. Itu namanya motivasi eksternal, dari luar. Dia tidak ada pemikirannya sendiri. Dia hanya memikirkan sanksi ke depannya. Lalu ada contohnya lagi, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya kita sering waktu mengajar, ini yang dapat juara 1 nanti ibu kasih hadiah. Jadi dia selalu di pikirannya, kalau saya nggak juara 1 nggak kasih hadiah. Jadi belajarnya untuk hadiah. Itu masih juga motivasi dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, siapa yang saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Dia sudah berpikir. Itu adalah motivasi yang dari diri si anak. Kalau saya belajar nanti saya mau kemana? Kalau saya nggak belajar apa yang terjadi? Apa tujuan saya ke sekolah? Itu dia sudah memiliki motivasi internal, yaitu motivasi dalam dirinya sendiri. Tidak perlu kita dorong, tidak perlu kita membicarakan setiap saat. Yang mungkin di kelas kita memiliki. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Kenapa saya buat di situ merdeka? Karena kita sekarang sedang digalak-galakkan kurikulum merdeka. Merdeka di sini bukan merdeka dalam istilah kita nggak perlu apa-apa. Berarti merdeka seperti merdeka tahun 1945, bukan ya? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Ya, ini buku yang saya lihat, ini sumber yang saya lihat, yaitu dari buku Ki Hajar Dewantara. Jadi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara menghasilkan, bukan merdeka berartinya merdeka nggak perlu belajar, kita boleh merdeka. Oh ini boleh merdeka, bu, kami loncat-loncat, kami belajar juga. Karena dalam pembelajaran itu tidak semua anak yang seperti itu. Ini ada dua mengenai dihukum oleh penghargaan. Ya, ini ada menurut pernyataan Al-Fatihah bahwasanya bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Di sini ada hukuman oleh penghargaan ada beberapa faktor. Dia bisa menyebabkan pengaruh jangka pendek atau jangka panjang. Penghargaan dapat menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya, ini yang sering terjadi. Ya, yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau internal. Di sini artinya kita sering memberi penghargaan, bukan berarti penghargaan
boleh, tetapi berilah penghargaan sesuai. Jangan untuk satu orang. Mungkin selama ini kita melakukan memberi penghargaan untuk yang ranking kelas 1, 2, 3, sementara yang lain tidak memberi. Atau dalam proses pembelajaran kita memberi penghargaan sesuai yang bisa menjawab, yang lain tidak diberi. Itu bisa menjadi suatu bahan bulian. Sering kita dengar yang teman-teman yang tak dapat juara, pada saat kita semua maju ke depan, pasti mereka itu bilang, teman-teman lain bilang, maju yang juara 1, maju yang juara 1, ayo kalian juara 1, maju yang juara 1, ayo kalian juara 1, yang lain tak maju. Nah, ternyata hal itu tidak boleh, Bapak Ibu. Berilah penghargaan semua diberi penghargaan, tidak dibeda-bedakan, semua diberi apa yang serta kasihan. Selanjutnya, bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, berilah pengakuan secara khusus. Artinya kita panggil aja dia anak yang bisa kita beri penghargaan, jangan di depan khalayak ramai. Beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Itu bagaimana cara kita memberi pengakuan kepada siswa-siswa kita. Jadi jangan satu pihak saja. Ini contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembukaan, nilai kebajikannya, dan situasi. Misalnya, kemarin saya perhatikan, itu bisa kemarin ibu perhatikan kamu membuang sampah pada tempatnya, atau kemarin ibu perhatikan kamu membantu teman kamu. Nah, di mana nilai kebajikannya rasa empati besar sekali, berarti anak itu mempunyai rasa perhatian sama teman-temannya. Maka apa yang kita lakukan pada saat menolong murid baru di kelas biasanya itu jadi bentuk-bentuk pengakuan. Jadi kita bisa memuji si anak ya. Setelah si anak yang sering mengucapkan terima kasih. Jadi itu semua sudah bisa kita lakukan. Yuk kita lihat apa sih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ada hukuman, ada konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja. Kalau konsekuensi mereka sudah kita kasih tahu dulu. Misalnya ini kalau ibu lihat ada yang membuang sampah sembarangan, maka hukumannya satu sampah itu hukumannya satu botol minuman bekas. Nah itu adalah konsekuensi, mereka sudah terlebih duluan tahu. Ini ada saya buat 4 pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab apakah itu pertanyaannya hukuman atau konsekuensi. Saya katakan ulang sekali lagi, hukuman itu yang dilakukan tanpa pemberitahuan langsung. Begitu si anak membuat kesalahan langsung kita hukum, itu namanya hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah ada perjanjian terlebih dahulu. Seperti kita, ibu selalu mengatakan di depan bahwasanya jangan buang sampah sembarangan. Jadi si anak memang nggak tahu. Anak wajib pakai peci. Jika tidak pakai peci, dipanggil oleh petugas piket. Jadi kita bisa memberi arahan ke anak karena kita sudah memberitahu. Pertanyaan pertama, mencetak 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Artinya anak terlambat kita panggil, kita suruh cetak sebanyak 100 kali. Saya tidak terlambat. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Soal kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ada murid yang mau pakai sepatu hitam, kita ambil sepatunya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi? Apa jawabannya?
konsekuensi. Ada teman yang mencoret-coret buku temannya, kita tahu, lalu kita bilang, kamu ganti ya buku teman kamu yang sudah kamu coret-coret. Yuk kita lihat jawabannya. Dari 4 pertanyaan itu kira-kira berapa yang sesuai ya? Yang pertama, berlari di lapangan menuliskan 10 kata, 10 kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu adalah sebuah hukuman karena mereka tidak tahu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat pada jam PJOK. Itu sudah ada pelajaran. Kalau nggak ada pelajaran itu hukuman. Karena ini kan udah ada pelajaran PJOK. Jadi mungkin kita guru udah kasih tahu kalau kamu terlambat nanti yang bapak ibu kasih hukuman. Jadi hukumannya kan tergantung kita. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang mereka sudah tahu tapi mereka perlu lakukan. Itu adalah konsekuensi. Yang ketiga, murid yang tidak memakai sepatu. Itu sering kita lakukan ya. Kita kasih hukuman yang ada sebuah kasus di LMS, seorang guru yang menghukum siswanya karena tidak menggunakan sepatu, yaitu si guru tersebut menyuruh siswanya ceker kaki tak pakai sepatu selama berada di lingkungan sekolah. Itu adalah sebuah hukuman. Kita harus cari dulu, tahu dulu kenapa dia nggak pakai sepatu yang harus berwarna hitam. Ya, yang selanjutnya mengganti kertas teman yang dirobek-robek tadi, yaitu dulu satu konsekuensi. Mereka tahu kalau kita ganggu teman yang menyakitkan harus dibuat baliknya. Nah, ini dia keterangan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini yang harus kita ingat. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman semasa sekolah dulu, kita sering ada sebagian yang guru yang killer. Masa itu mungkin secara tidak langsung ibu itu memukul kita. Mungkin kalau saya pribadi, kalau dipukul saya tidak akan terbayang. Tapi kalau dimalukan di depan teman, itu sampai saat ini saya terbayang. Ya, pengalaman saya pada saat saya masih kecil dulu, masih sekolah SMP, di pengajian, saya hanya tidak bisa mengucapkan makhraj, nggak bisa saya huruf secara tajwidnya saya belum bisa. Saya ditampar di depan teman sampai hari ini kebayang di kepala saya. Setiap saya melihat orang itu saya teringat. Karena saya berpikir itu kan saya masih belajar, masih tahap belajar, tapi saya ditampar. Jadi kalau pemberian hukuman itu anak-anak sampai kapanpun dia ingat. Mungkin kita selama ini siswa ada julukan untuk kita. Siswa itu kasih julukan untuk kita. Ibu pulen, bapak pulen. Itu julukan itu sebenarnya dasarnya dari kita sendiri. Kita sendiri membuat mereka itu dengan hal-hal yang negatif. Si anak itu memikir, merekam apa yang kita lakukan. Ada sebagian guru yang kata anak-anak, guru cantik, guru baik, budi. Itu karena pekerjaan kita sendiri. Selanjutnya membuat anak sakit ya. Jadi sakit ya, sakit mental, kepikiran, anak menjadi anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau kita sering memberi hukuman, jadi usahakan hukuman itu dihilangkan di kepala kita. Berilah anak-anak yang hukuman yang positif, jangan hukuman yang membuat mereka merekam di memorinya. Terekam kita. Kita bisa, mungkin saat ini kita bisa menemukan pada saat kita sekolah di SMA, siapa sih guru favoritnya, siapa sih guru yang kita tidak suka. Ya, itu adalah sebuah hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu adalah sebuah konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan ke keyakinan kelas, ada yang ingin ditanyakan?
dari teori yang sudah saya sampaikan. Poin selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa ada pertanyaan di sini? Mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Ya, kita biasanya kan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kenapa nggak peraturan? Kenapa harus keyakinan sekarang? Ya, kita lihat perbedaannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa ibu pakai helm kalau naik kereta? Ya, biar terlindungi. Tadi ibu, jangan ditilang, ya. Lalu itu hal yang kita lakukan itu pasti ada sebabnya, ya kan? Tadi kita pakai helm karena jangan waktu kecelakaan jangan kena kepala, jangan ditilang, ya. Apakah kita menggunakan helm itu hanya karena hal itu? Ya, apakah kita menggunakan helm karena hal itu? Apakah itu karena ada hal yang demikian? Ya, saya rasa tidak, ya. Kita pasti akan melakukan sesuatu menurut keinginan kita. Kalau kita udah tahu itu adalah sebuah peraturan, maka akan kita jalani. Nah, seperti masa corona dulu dikatakan, mengapa kita memiliki peraturan 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kalau orang yang udah yakin dia itu berhubungan dengan kesehatan, jangan kena kepala, jangan ditilang, ya. Apakah kita menggunakan helm itu hanya karena hal itu? Ya, apakah kita menggunakan helm karena hal itu? Apakah itu karena ada hal yang demikian? Ya, saya rasa tidak, ya. Kita pasti akan melakukan sesuatu menurut keinginan kita. Kalau kita udah tahu itu adalah sebuah peraturan, maka akan kita jalani. Nah, seperti masa corona dulu dikatakan, mengapa kita memiliki peraturan 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kalau orang yang udah yakin dia itu berhubungan dengan kesehatan, kalaupun ada penerapan hal yang demikian, orang itu nggak akan berubah. Tetap dia lakukan demikian, karena dia sudah memiliki suatu keyakinan apabila kita melanggar hal yang demikian, maka kesehatan kita akan terganggu. Jadi tidak ada paksaan dari orang. Yang ketiga, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang telah kita sepakati, ya. Kita lanjut. Keyakinan kelas, semua orang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti keserangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi semua orang kalau sudah yakin dia nggak perlu peraturan. Nah, peraturan kelas itu dibuat bersama dengan anak. Jadi anak yang menulisnya sendiri, kita perlu hanya mengontrol, melihat, dan nanti kita akan jangan kena kepala, jangan ditilang, ya. Apakah kita menggunakan helm itu hanya karena hal itu? Ya, apakah kita menggunakan helm karena hal itu? Apakah itu karena ada hal yang demikian? Ya, saya rasa tidak, ya. Kita pasti akan melakukan sesuatu menurut keinginan kita. Kalau kita udah tahu itu adalah sebuah peraturan, maka akan kita jalani. Nah, seperti masa corona dulu dikatakan, mengapa kita memiliki peraturan 3M, ya, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kalau orang yang udah yakin dia itu berhubungan dengan kesehatan, kalaupun ada penerapan hal yang demikian, orang itu nggak akan berubah. Tetap dia lakukan demikian, karena dia sudah memiliki suatu keyakinan apabila kita melanggar hal yang demikian, maka kesehatan kita akan terganggu. Jadi tidak ada paksaan dari orang. Yang ketiga, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai kebajikan atau keyakinan
semua orang kalau sudah yakin dia nggak perlu peraturan. Ya, peraturan kelas itu dibuat bersama dengan anak. Jadi anak yang menulisnya sendiri, kita perlu hanya mengontrol, melihat, dan nanti kita akan
Ada siswa yang memiliki kebutuhan perlu cinta kasih dan diterima. Yang kedua, dia merasa menjadi penguasa. Yang ketiga, dia merasa senang, kesenangan. Ketika kita lihat yang keempat, bebas. Dia yang harus kita lihat pada kebutuhan apa yang harus kita penuhi kepada siswa kita. Di sini ada satu pertanyaan, ya. Kelas 2A, ibu seorang wali kelas, ya. Ada Ibu Amal ini menghadapi seorang siswa yang bernama Doni. Doni ini sering meminta bekal yang dibawa temannya. Doni sering merampas, ya kalau kita sekarang, ya, atau dia sering palak temannya. Kira-kira menurut ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu adalah Bu Amal, apa yang akan ibu lakukan terhadap si Doni ini? Ya, kita lihat di sini misalnya ada beberapa hal. Kita bisa mencari tahu kebutuhan apa yang diharapkan atau diinginkan oleh si Doni. Kita, bisa dia dia butuh kasih sayang. Mungkin dia memang benar-benar lapar, jadi untuk mempertahankan hidupnya dia malah. Atau mungkin dia hanya kepingin biar dia dipanggil guru. Dia perlu kasih sayang. Kalau saya buat begini, saya pasti dipanggil ibu nanti. Pasti saya dipanggil ibu Amal. Jadi dengan itu dia kan butuh kasih sayang dari kita. Atau dia memang hanya mau jadi sebagai penguasa saja. Maksudnya dia hebat, dia bisa marah orang. Jadi itu, ya. Jadi tergantung kebutuhan si Doni itu kita cari dulu. Jadi kita tidak harus marah-marah kepada si Doni. Ini selanjutnya 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, memantau, dan manajer. Selama ini kita berada di posisi yang mana? Ya? Apakah mungkin kita selama ini kita lebih banyak berada di posisi penghukum, 3 teratas, ya? Kita banyak di posisi 3 teratas, penghukum, membuat merasa bersalah. Kita sering memberi hukuman anak. Kita sering membuat anak itu merasa bersalah. Kenapa kamu gak kumpul tugas sih? Karena kita bisa melakukan hal yang lebih bagus dengan cara, ya, ini ada penjelasannya. Menurut teori kontrol Dr. William Gensler, bahwasanya 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Sebagai penghukum, artinya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti tadi saya katakan, kalau kita kasih hukuman, anak itu bisa menyakitkan baik pikirannya maupun badannya, fisiknya. Sedangkan membuat orang merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut atau lebih keras. Walaupun kita bicara lembut, tapi anak merasa bersalah. Gara-gara saya nggak kumpul tugas itulah, jadi malah merasa bersalah. Yang buat kita seorang guru. Selanjutnya teman. Kita boleh jadi teman, tapi jangan sampai teman berlebihan, ya. Jangan teman tapi mesra. Teman sekedarnya, sewajarnya. Selanjutnya sebagai monitor, kita memantau anak. Kenapa kamu Safika nggak buat tugas? Kita tahu saya itu nggak buat, kita pantau selalu. Yang terakhir manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Inilah yang dituntut kepada guru kurikulum merdeka. Jadilah seorang guru yang memiliki posisi manajer. Ya, selanjutnya ini 5 posisi kontrol. Ada sebagai identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil sukses. Ada 3 identitas, ya. Selanjutnya ada sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ini ada beberapa keadaan
guru berbuat, guru berkata, murid kaitan dengan dunia saat ini ya, penghukum. Ini ada pertanyaan ya, kira-kira kita berada di posisi pertanyaan ini posisi apa ya? Di posisi tadi kan kita ada 5 posisi ya kan? Posisi pertama, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat soalnya ini. Pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu pertanyaannya masuk ke posisi kontrol yang mana? Menghukum, teman, pemantau, atau manajer? Penghukum. Kamu tidak pernah belajar melakukannya. Itu posisi yang mana? Pemantau. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Teman. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Ya, kita lihat jawabannya ya. Untuk pertama, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, menghukum. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. 5, manajer, dan penghukum. 5 posisi kontrol. Sekarang coba Bapak Ibu merenungkan selama ini kita berada di posisi yang mana sih? Ya, tapi kita berada di posisi yang mana sekarang? Mudah-mudahan Bapak Ibu kita sudah berada di posisi manajer. Yang memilih anak ya, mudah-mudahan ya, kita usahakan pelan-pelan insya Allah kita berada di posisi kelima. Nah, untuk menjadi seorang manajer kita bisa melakukan restitusi. Ya, di sini ada restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Ya, si anak itu kita setelah menjadi manajer, kita panggil anak, kita restitusi mereka. Kita guru tidak perlu memberi jawaban, kita hanya perlu bertanya. Nanti si murid sendiri yang mendapat jawabannya sendiri, dan si murid sendiri yang membuat suatu perjanjian. Ya, ini langkah-langkah pada segitiga restitusi. Ada 3 tahap, ada 3 langkah yang dilakukan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini posisi kontrol kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita stabilkan dulu keadaannya. Kita panggil anak, kita stabilkan dulu. Setelah anak itu stabil, baru kita cari masuk tahap kedua, kita validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya misalnya anak itu tidak membuat tugas atau datangnya terlambat, kita panggil dulu, kita tanya dulu kenapa dia terlambat, apa alasannya. Dia jawab sendiri, oh Bu, saya karena telat bangun Bu. Ngapain kamu semalam? Saya Bu main HP. Nah, kenapa kamu main HP? Nah, kita bisa menanya pelan-pelan, dia jawab sendiri. Lalu nanti pada saat masuk ke tahap validasi, kita kasih contoh diri kita dulu. Nah, Ibu juga sering terlambat. Nggak ada loh manusia yang salah, yang nggak salah. Semua kita melakukan kesalahan. Kita rubah kesalahan itu. Jangan terlambat lagi besok. Kira-kira untuk besok apa yang akan kamu lakukan supaya kamu nggak terlambat? Itu sudah masuk ke tahap ketiga. Kita sudah menanyakan keyakinan si anak sendiri. Apa yang kamu lakukan supaya besok kamu nggak terlambat lagi? Dia jawab sendiri juga kan, bukan? Kan kita jawab. Ya. Selanjutnya, ini kan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan kan mengenai hal tersebut ya. Ini dia ciri-ciri daripada restitusi. Ada beberapa ciri. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar tidak salah lagi. Nah, jadi kita jangan buat anak itu merasa takut
takut, tapi merasa senang. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jangan ada hubungan antara kita dan anak itu tak enak. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka melakukan hal itu sendiri. Bapak Ibu, demikianlah materi budaya positif yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat, terutama bagi diri saya sendiri dan kepada Bapak-Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Di sini saya mohon maaf jika saya memberikan materi yang mungkin Bapak Ibu kurang puas, dan saya mohon maaf, maklum saya juga masih dalam keadaan belajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah kalau udah sarapan. Ada yang hari ini sebelum kita belajar pelajaran IPA, sebaiknya kita baca doa dulu ya. Biasa kita baca doa dulu. Coba kita memimpin doanya. Kawan-kawan, sebelum kita belajar, kita baca. Nah anak-anak, sebelum kita belajar mengenai pelajaran IPA, kita buat dulu keyakinan kelas. Bisa disebut kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas itu tidak sama dengan peraturan kelas. Kalau peraturan mungkin agak merasa takut, ya. Sedangkan kesepakatan kelas itu adalah yang buat kalian sendiri. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kesepakatan kelas, ya. Jadi setelah dibuat, kalian harus bisa menjalankannya nanti. Jangan habis buat nggak bisa jalankan, ya. Pernah dengar nggak tentang kesepakatan kelas? Nah. Tahu kalian tentang kesepakatan kelas kan? Tahu. Jadi pada hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kita akan buat kesepakatan kelas. Di sini ibu akan membagi, ya. Stick ini kita masing-masing nanti kalian tulis sendiri apa yang ingin kalian tulis. Setelah ditulis nanti ditempel di sini, masing-masing menempel tulisannya masing-masing. Setelah kalian menempelnya di sini, nanti kita akan memilih. Jika ada yang sama maka kita ambil satu dari tulisan yang kalian buat. Ya, kesepakatan kelas itu dibuat bersama dan dijalani bersama. Jadi apa yang sudah ditulis oleh teman kamu, yang lain juga harus jalani. Kita akan membagi sini untuk ditulis, masing-masing nulis sendiri apa yang kalian ingin tulis. Nanti setelah ditulis akan kita tempel di depan, ya.
Satu orang satu yang ditulis saja ya. Satu buah misalnya masuk tepat waktu. Ya, gitu ya. Satu orang satu, cukup satu aja. Oke, masing-masing silakan menulis apa yang kesepakatan menurut kalian masing-masing. Kalau udah, silakan ditempel ke depan. Ya, ditempel di sini ya. Yang masing-masing tempel sendiri ya di sebelah sini dulu. Jadi setelah tempel di sini, kita pilih yang mana yang sama atau mungkin ada yang bisa kita pakai, baru kita pindahkan kembali. Nah, silakan anak ibu kita yang udah selesai mulai ditempel. Tempel aja di sini ya. Kita yang ibu bagi tadi tempel di sini. Bahasa saya ya, ya di sini tempel, oke. Lanjut, tempel di sini. Sampai sini ya. Lagi mulai di sini ya. Nanti di bawah. Ya, nanti di bawahnya. Oke. Oke. Mungkin boleh satu orang dari kalian mewakili untuk membacanya, boleh kita? Ya, kita akan membacanya. Yang sama nanti bisa kita dari atas kita baca. Masuk tepat waktu. Nah, cari yang sama. Coba kita ambil. Ya, ini nak ya. Ini ada teman yang menulis masuk tepat waktu. Nah, kita letakkan dulu kemari. Ya, nanti baru kita tulis. Nah, coba cari yang masuk tepat waktu ada. Ada? Ah, ya sama. Tarik dulu. Ya, udah ada 2. Ya, kita letakkan dulu dia. Kita baca begini ya. Masuk tepat waktu. Nah, cari yang sama. Coba kita ambil. Ya, ini nak ya. Ini ada teman yang menulis masuk tepat waktu. Ada? Ah, ya sama. Tarik dulu. Ya, udah ada 2. Ya, kita letakkan dulu dia. Lagi kita. Lanjut lagi kita pelajaran tentang juga ya. Jangan masuk kelas terlambat
wajib tepat waktu. Ini masuk kemari juga ya. Ya. Ada lagi. Ketika pelajaran berlangsung jangan ribut atau berisik. Udah ambil. Coba tadi. Berarti ini ketika pelajaran berlangsung jangan ribut ya. Ya, cari yang sama minta. Ada yang sama atau cuma satu? Tidak boleh berisik saat jam pelajaran ya. Masukkan kembali. Ada lagi? Iya, sama. Dilarang berisik. Iya, sama. Kita buat kesimpulannya. Mungkin? Jangan ngomong pada sedang melakukan. Iya, berarti jangan ngomong sama jangan berisik ya. Dikurang orang tidak tangan. Ada? Hah? Ada? Tambah? Boleh tunjuk tangan. Dikurangi yang mana? Enggak, ini kan sudah kita tulis 8. Ini adalah hasil tulisan kalian sendiri. Ya, ini tulisan kalian sendiri. Ada 8. Diulang ya. Diulang dibaca ya. Yang pertama, masuk tepat waktu. Yang pertama masuk tepat waktu artinya begitu yang masuk langsung berada di kelas. Yang kedua, jangan berisik saat belajar. Berarti dalam keadaan belajar ada teman kalian nggak bisa berisik. Jadi belajarnya harus tenang. Yang kedua, jangan makan di kelas saat belajar. Jangan makan di kelas saat belajar. Yang ketiga, jaga kebersihan kelas dan halaman. Nah, walaupun kita di sini nggak ada halaman berluan, tapi ada di depan. Kelima, keenam, 5 ya, mengumpulkan tugas tepat waktu. Kalau informasi tugas berarti dikumpulkan sesuai dengan perjanjian. Kalau saya bilang hari Senin, ini hari Senin. Jadi ini sudah dibuat mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keenam, jangan mengganggu teman saat belajar. Nah, berarti ada teman kalian yang nggak mengganggu saat belajar. Yang ketujuh, izin saat keluar masuk. Saat keluar masuk kelas kan. Mungkin ada yang mau ke kamar mandi, jadi minta permisi dulu. Yang ketujuh, yang kedelapan, mendengarkan penjelasan guru. Ini yang paling penting. Nah, dari 8 hal yang sudah kalian tulis, ada yang ingin ditambah atau dikurangi? Nah,